salah satu wasilah terkabul doa kita. Itu amalan yang dahsyat. Dan silahkan Anda coba. Itu mujarrab. Bukan hanya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, tapi mujarrab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita yang menyebabkan tergoda nafsu dan hawa nafsu kita, berarti kita harus tahu sebabnya apa. Kalau sebabnya terlalu panjang mata kita, melihat kanan kiri, suka terpengaruhi dengan gambar-gambar, berarti harus jaga pandangan, jaga mata. Kalau sekali pandangan boleh, sekali ya. Allah halalkan kalau sekali. Maksudnya sekali apa? Oh, astagfirullahaladzim. Kalau sudah melihat bukan halal kita, bukan hak kita, bukan muhrim kita, ini sudah lihat kan? Bikin astagfirullahaladzim. Udah langsung. Tapi ada yang juga pemuda-pemuda yang akal-akalin masalah ini. Begitu saya negur seorang pemuda, dia melihat sekali. Ustaz, masih sekali Ustaz. Panjang deh. Jadi Allah menhalalkan satu pandangan sambil Rasul memberikan solusinya. Rasul SAW bersabda, ketika kita melihat satu kali dan langsung segera beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan cahaya di hati. Akhirnya semakin lama semakin merasa kenikmatan di hati kita. Keindahan iman, keindahan menjaga pandangan. Tapi kata Rasulullah, kalau membiarkan mata melihat, akhirnya akan berhasil syaitan melimbarkan panahnya. Satu panah dilimbar oleh syaitan dengan satu pandangan. Kalau kita tidak segera tutupi dengan istighfar, berarti panah kita atau panah syaitan sudah kena ke hati kita. Lama kelamaan titik hitam, terlalu banyak titik hitamnya, akhirnya kita merasa keberatan terbangun salat tahajud malam hari. Ada seorang bertanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Ada riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku dulu biasa suka tahajud, suka salat malam. Tapi tiba-tiba kok merasa berat. Kalau mau bangun susah. Padahal sudah saya siapkan diri untuk membangun malam hari. Apa sebabnya? Aku merasa keberatan bangun. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Terikat dirimu gara-gara dosa dan maksiat. Terpengaruhi dosa maksiat itu. Kehilangan khusyuk pasti sebabnya dosa maksiat. Yang paling bahaya dosa adalah dosa mata. Memang tidak terlalu terasa di saat kita lihat. Tapi lama kelamaan hal yang kita pandangi dan kita lihat menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya hati kita rusak. Tidak bisa menikmati ibadah ketika kita jaga ibadah. Tidak akan merasa indahnya baca Al-Quran. Tidak akan merasa indahnya membaca atau menikmati salat kita. Semuanya berubah. Bahkan merubah akhlak dan sikap orang lain terhadap kita. Itu semuanya gara-gara dosa kita. Sampai ada seorang ulama berkata, saya bisa tahu diri telah berlaku dosa maksiat kalau saya melihat sikap istriku dan anakku berubah terhadap diriku sendiri. Coba bayangkan. Kalau dia pulang ke rumah, melihat sikap istrinya berubah dari kebadannya, dia langsung bukan marah sama istrinya, justru dia marah sama dirinya sendiri. Dosa apa yang saya lakukan sampai sikap istri saya rubah. Bahkan ada seorang ulama, dia bisa menangis karena telat takbiratul ihram yang pertama, dia langsung bertanya dirinya, dosa apa yang saya lakukan sampai berubah kebiasaan saya. Saya keberatan dan tidak bisa menemukan takbirah pertama bersama imam di masjid. Sedangkan mereka menjaga 40 tahun tidak pernah telat takbirah pertama di masjid. Bersama imam. Bayangkan jamaah sekalian. Itu menunjukkan apa? Bahaya dosa maksiat. Tapi salah satu rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berlaku dosa dan maksiat, Allah mempertahankan malaikat penulis dosa maksiat. Jangan tuliskan dulu, sabar. Ini salah satu karunia dari Allah. Mereka tidak tertulis secara langsung. Beda sama malaikat kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, segera tertulis. Bahkan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Tapi kalau dosa maksiat, sabar dulu. Allah mengharapkan dan menunggu hambanya beristighfar dan bertaubat.
Sampai malam hari, malaikat yang menuliskan dosanya bertanya, ya Allah, apakah kami tulis? Tunggu. Sampai hamba itu tertidur malam hari. Sedangkan dia lupa memohon ampun kepada Allah sebab dosanya dan maksiat. Baru Allah berkata, hei hambaku, tidak ada rasa malu. Sudah tidur sedangkan kamu baru melakukan dosa maksiat. Kalau kamu hanya minta, ampunilah, aku akan ampuni dosamu. Baru akan tertulis dosanya. Dan pun itu tertulis satu dosa, bukan 10 kali lipat. Makanya jamaah sekalian, perlu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beristighfar karena dosa maksiat kita. Kita melakukan kebaikan tertutupi dengan istighfar. Contoh, habis salat, apa yang kita ucapkan? Apakah salat itu dosa maksiat? Tapi kenapa kita berkata astaghfirullah habis salat? Karena inti dari istighfar dan memohon ampun kepada Allah, menunjukkan kepada Allah, ya Allah, walaupun aku salat, tapi masih banyak kekuranganku, banyak kekurangan khusyuk, banyak kekurangan ikhlas, ya Allah, ampunilah aku. Dan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena istighfar manfaatnya menutupi kekurangan-kekurangan kita di salat wajib kita. Apalagi hal-hal yang kita tidak sadari yang kita lakukan. Mohon maaf, berapa banyak kita salat tapi tidak sadarkan salat kita sendiri. Ada orang yang salat tapi dia tidak tahu apa imam baca tadi. Ketika ditanya habis salatnya, karena dia sibuk dengan gerakannya, apalagi dengan handphonenya. Padahal setiap masjid sudah diumumkan, mohon jamaah sekalian nonaktifkan HP-nya. Agar kita menjaga kekhusyuan dalam salat kita. Betul kan? Di setiap masjid. Mungkin ada orang yang tidak mendengar, tapi alhamdulillah bisa melihat. Ada gambar. Gambar HP, tulisan. Mungkin ada orang bilang, aku buta huruf, tidak bisa baca. Gambar juga ada. Mohon maaf, aku buta, tidak bisa melihat gambar. Diumumkan sampai imam. Istau, i'tadilu. Mohon jamaah sekalian yang membawa handphone, nonaktifkan sementara. Agar bisa menjaga kekhusyuan dalam salat kita. Betul kan? Imam, Allahu Akbar. Astaghfirullah. Gambar sudah, tulisan sudah, diumumkan sudah, disampaikan sudah, tapi masih ada. Atau perlu setiap orang masuk diberikan surat masing-masing supaya tanda tangan. Yang lebih parah lagi, dia masuk masjid, maaf, manusia, lupa. Tidak memperhatikan pengumumannya, tidak memperhatikan gambarnya, tidak membaca tulisannya. Manusia bisa salah, bisa lupa. Dia masuk ke masjid, Allahu Akbar, bunyi HP-nya, tapi dia pura-pura khusyuk. Sampai selesai salat, dia tidak menggerakkan tangannya untuk matikan HP-nya. Alasannya apa? Gerakan 3 kali membatalkan salat. Tapi dia fahami ini, tapi dia tidak memahami dosa mengganggu ratusan orang yang sedang khusyuk dalam salat. Mana yang kita utamakan? Mana yang lebih besar masalahnya? Mengganggu orang banyak, mengganggu kekhusyuannya atau menggerakkan tangannya? Berarti lebih besar mengganggu orang lain, gerakkan tangannya, matikan handphonenya, lanjutkan salatnya. Tidak menjadi masalah. Untuk menjaga kekhusyuan diri kita. Yang lebih parah lagi, apalagi kalau ada lagu India. Iya. Kadang-kadang kita menikmati bacaan imam, malah goyang-goyang badan kita. Gara-gara HP orang. La haula la quwwata illa billah. Masih ada yang mendengar, matikan suaranya, silent, tapi dia membawakan handphonenya di bawah. Tapi layarnya ke atas. Masya Allah, kita ingin menjadi khusyuk. Ini salat cuma 5 waktu. Tapi mohon maaf, banyak masalah dalam salat kita. Makanya banyak masalah dalam kehidupan kita. Wallahi, kalau salat kita beres, Allah akan uruskan semua urusan dunia kita. Tapi karena kita tidak menjaga, memperhatikan salat kita. Sampai HP terbawa mengganggu, menggoda kita dalam salat. Bahkan ada orang yang membaca qul supaya bisa menghilangkan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi dia lupa niat a'udzu billahi min HP yang mengganggu dalam salat.
Itu yang diperlukan. Karena bukan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebuah ucapan tapi tidak dilakukan hal-hal yang menggoda kita dalam salat. Simpan layarnya ke atas. Begitu masuk ada telepon atau SMS, biasanya apa? Nyala layarnya kan? Ini nikmati lagi salat, tiba-tiba nyala layarnya menjadi. Saya sendiri merasakan di samping saya. Sampai saya tergoda, astagfirullah, ini lagi orang perhatikan salat atau lagi lihat HP-nya. Pas sampai di ruku sama mempandangi HP-nya. Pas lagi di sujud, jangan hidungnya di karpet, malah di atas HP-nya. Barangkali mau lagi baca WhatsApp-nya. Astagfirullahalazim. Coba begitu selesai salat, apa yang terjadi? Imam lagi baca doa, lagi baca zikir. Dia istighfar, subhanallah, subhanallah. Tangan kanannya, tapi tangan kirinya memegang handphonenya. Imam lagi berdoa, amin, 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 amin. Rusak ibadah kita. Rusak salat kita. Rusak suasana masjid yang semestinya menjadi masjid suci terhormat. Yang kita tinggalkan segala sesuatu. Ketika masuk masjid, salah satu doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah untuk kami. Berarti kita sudah siap menjemput rahmat Allah. Tidak ada hal-hal yang merusak ibadah kita. Tapi ada saja. Ini yang perlu kita muhasabah di tahun baru Hijriyah. Mohon maaf, mungkin hal kecil dianggap kecil. Memang kecil. Tapi kalau terlalu sering, itu membahayakan, merusakkan ibadah kita. Memang dosanya nampaknya kecil, gampang. Kita lakukan hari ini, besok kita lakukan. Memang kecil-kecilnya dosa tidak terlalu bahaya. Tapi kalau terlalu banyak, akan menimbulkan bahaya. Karena dasar gunung-gunung yang begitu besar, mulai dari batu kecil demi batu kecil menjadi gunung besar yang tidak bisa tergoda dan tidak bisa digoyangkan. Bagaimana dengan hati kita? Sedangkan kalau Allah turunkan Al-Quran di atas gunung, dia bisa kencang dan bisa tergoyang karena kekhusyuannya kepada Allah. Gimana hati? Apakah mohon maaf hati kita sudah menjadi lebih keras dan lebih kasar daripada batu gunung? Na'udzubillahi min zalik. Doakan cita-cita kami, mohon maaf, saya bersama adik-adik kami bukan datang ke Indonesia untuk berjalan-jalan. Untuk mencari lebih nyaman ibadah. Kalau kita mau nyaman ibadah, Madinah lebih nyaman. Kalau kita bicara suci, Madinah lebih suci. Kalau kita bicara adem, Madinah lebih adem dan lebih nyaman. Tetapi ketika kami Allah berikan kemudahan datang ke Indonesia, kami punya target. Dan punya keinginan, punya harapan. Salah satu target kami yang alhamdulillah terus berjalan dan bekerja keras. Menwujudkan 1 juta penghafal Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai pelajaran dan sanad ijazah kami yang kami dapat dari guru ke guru ke guru. Sampai insya Allah kita akan teruskan berjuangkan. Dan alhamdulillah setiap anak-anak di tempat kami penghafal Al-Quran, kami berikan fasilitas bisa ke Madinah sekaligus umrah dan ziarah dan sekaligus belajar langsung bersama guru-guru ulama Al-Quran di Madinah. Begitu selesai tugasnya, kembali lagi. Apakah diam di rumah? Tidak. Kita bagi tugas. Sebanyak-banyaknya guru ngaji, sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran, tapi dengan bacaan yang benar dan fasih, sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ini yang insyaAllah akan menjadi target kita. Dan saya ingin semuanya terlipat. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu penghafal Al-Quran. Kalau bukan Bapak Ibu, ayo mari kita targetkan anak Bapak Ibu. Kalau Anda merasa sudah habis waktunya dan saya tidak ada waktunya dan saatnya karena sudah usia atau apapun alasannya, ayo jangan sia-siakan kesempatan ini untuk anak-anak kita. Kalau kita yang belum tercapai, insya Allah melalui wasilah ikhtiar kita, insya Allah anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Karena menurut saya, terbangun generasi baru yang memahami Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad, apalagi membawa akhlak Nabi Muhammad, dan penghafal Al-Quran, inilah yang akan menjadi jaminan terbangun Indonesia baru, Indonesia ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia yang akan meredarkan keadilan, kedamaian, kecintaan, kebersamaan dan kebersatuan.
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mohon dan titip doa, Bapak Ibu tolong di setiap doa Anda, di setiap doanya di saat sujud atau di luar salat, tolong saya mohon dengan segala hormat, Pak, jangan lupa mendoakan kami. Jangan lupa mendoakan kami, khususnya saya pribadi, tolong didoakan agar tetap sehat, tetap istiqamah, tetap terus memperjuangkan dan tidak memiliki kepentingan dunia, tidak memiliki syahwat dan kepentingan dunia, hanya semata-mata perjuangan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin sama-sama mencari ridha Allah, ingin sama-sama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insya-Allah segala infak, insya-Allah segala bantuan, segala kepercayaan dari jamaah yang saya bisa sendiri menjaminkan insya-Allah tidak disalahgunakan, dimaksimalkan. Saya sendiri kontrol semua bantuan dan infak jamaah dari manapun melalui rekening yayasan maupun yang datang sendiri langsung ke kantor kami di Jalan Jatinegara Barat dekat Terminal Kampung Melayu atau yang bertemu kami di majlis-majlis, insya-Allah semua infak dan bantuan kami sendiri yang kontrol, kami sendiri yang mengarahkan agar maksimal niat Bapak Ibu benar-benar terwujud menjadi kenyataan. Agar insya-Allah terwujud segera dan cepat penhafal Al-Quran. Dan kita sudah melihat, alhamdulillah program Hafiz Indonesia, program-program yang lain yang sudah 6 tahun berturut-turut masih mendapatkan acara yang terbagus dan terbaik. Bahkan sampai terpengaruhi dengan suasana di negeri Arab. Mereka meminta bagaimana bisa sama acara ini tapi dilakukan di negeri Arab. Acara Hafiz Indonesia. Belum lagi di pesantren kami, alhamdulillah dalam tahun ini sudah ada 12 anak-anak santri menghafal dan sudah tamat 30 juz. Dan insyaAllah kita akan hadirkan salah satu sahabat saya, baru usia kira-kira 25 tahun, tapi dia menghafal lebih dari ratusan ribu hadis. Sahih Bukhari dia hafal, Sahih Muslim dia hafal, Sunan Imam Tirmizi hafal, Sunan Abi Daud hafal, Sunan Imam Ahmad Hanbal hafal, Sunan Ibnu Majah hafal, semua buku hadis dia hafal. Hanya tinggal kita sebutkan nama hadisnya, dia bisa terangkan hadis itu di mana dan diletakkan di bab berapa dan halaman berapa. Dan kita bisa mendatangkan seorang ajaib, seorang anak buta yang sudah pernah saya datangkan 2 kali ke Indonesia. Usianya 12 tahun, tapi menghafal Al-Quran. Sejak lahir dia buta, sudah karena kena operasi, salah operasi, akibatnya menjadi buta, tapi dia menghafal Al-Quran. Dalam jumlah halaman, nomor ayat, asbabun nuzul, hafal tafsir Ibn Katsir, dan hafal lebih dari 800 hadis. Dan dia orang buta. Dan insya Allah kita akan hadirkan ketiga kali. Karena biasa saya datangkan ke Jakarta, mudah-mudahan kita bisa hadirkan ke Bandung dan khususnya di Masjid Istiqamah. Mengapa kami menghadirkan? Dan ini menghadirkan mereka, mohon maaf, tidak dibebani dalam biaya jamaah. Ini semua menjadi tanggung jawab saya sendiri menghadirkan mereka. Mengapa? Karena kami ingin memperjuangkan. Dengan menghadirkan mereka, pertama mudah-mudahan terbawa keberkahan di negeri kita. Yang kedua, terinspirasi anak-anak kita. Melihat mereka yang memiliki keterbatasan, tapi semangat untuk menunjukkan yang terbaik untuk agama Allah, untuk Al-Quran. Makanya dukungan jamaah sekalian sangat berharga bagi kami untuk terus istiqamah. Karena Nabi Muhammad ketika berjuang, dia tidak berjuang sendiri. Nabi Muhammad ketika berhijrah, dia pun tidak berhijrah sendiri. Dia datangi Sayyidina Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Sampai Umar bin Khattab merasa dengan ideologi fikirannya, separuh hartanya, siapa lagi yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dengan membawa separuh hartanya untuk diinfakkan kepada Rasulullah, membantu hijrah dan membela Islam. Ditambah lagi datang Sayyidina Abu Bakar dan Rasul bertanya, apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, saya bawa hartaku semuanya. Kaget Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar merasa malu. Sampai kata Sayyidina Umar, saya tidak bisa lagi lawan Abu Bakar. Coba bayangkan betapa perjuangan mereka untuk agama Allah. Saya tidak minta seperti Sayyidina Abu Bakar, habiskan harta kita semua. Saya tidak minta separuhnya seperti Sayyidina Umar. Tapi ayo mari kita tunjukkan yang terbaik. Karena apa yang Anda infakkan, itulah yang menjadi rizki sesungguhnya buat Anda sendiri.
Karena rizki bukan yang kita simpan. Bukan yang kita titipkan. Tapi rizki yang sesungguhnya yang kita infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena besok di hari kiamat akan bertemu kembali. Dilipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang bersedekah akan dibawa naunan sedekahnya di hari kiamat. Di saat orang yang lagi panas karena mataharinya begitu dekat. Allah berikan naungan yang menyelamatkan mereka. Karena mereka suka bersedekah. Dan dibawakan nanti masuk surga dari pintu sedekah. Karena orang yang suka bersedekah. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlis kita. Allah berkahi. Dan insya Allah selepas acara nanti panitia. Tolong untuk menggerakkan infak. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita niatkan. Tolong setiap anda berinfak. Bukan hanya di majlis ini. Sama ustaz siapapun. Dimanapun. Jangan lupa anda berdoa. Salah satu yang saya perhatikan. Masya Allah luar biasa. Masyarakat Indonesia. Luar biasa soal infak sedekah selalu luar biasa. Kedermawanannya luar biasa. Terbukti nyata kesukaan jamaah untuk memberi infak dan sedekah. Tetapi banyak orang yang lupa berdoa saat bersedekah. Padahal sedekah salah satu wasilah terkabul doa kita. Bagaimana? Kalau kita bersedekah jangan lupa disertai doa. Ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan penyakit ibuku. Kalau yang lagi orang tuanya sakit. Ya Allah dengan berkah sedekah ini mudahkan urusanku. Wallahi jamaah sekalian. Doa atau sedekah disertai doa itu amalan yang dahsyat. Apalagi sedekah subuh. Dan silahkan anda coba. Itu mujarrab. Bukan hanya diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi mujarrab. Yang melakukan doa sesudah sedekah. Dan memohon kepada Allah dengan wasilah sedekah. Ya Allah aku mohon dengan berkah sedekah ini mudahkan, lunaskan hutangnya, jodohkan ya Allah, berikan yang terbaik. Apalagi ada masalah dalam rumah tangga dengan wasilah sedekah, minta sama Allah pertolongannya supaya Allah rubahkan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah rahmah, insya Allah akan menjadi kenyataan. Amin ya Rabb.